semua, aku Alfiani Nova Ananda dari kelas 10 Busana 1. Nah, untuk video kali ini, aku akan membahas tentang unit 4, yaitu pertukaran budaya di pentas global, dan unit 2, NKRI dan kedaulatan wilayah. Ayo simak video berikut ini ya. Kids, Indonesia adalah negara kepulauan yang secara geografis terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah kamu tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yaps, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia terdiri dari banyak lokasi yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga luar negeri. Seperti Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau yang terbentuk karena letusan gunung yang besar puluhan tahun lalu menjadi danau paling besar di Asia Tenggara. Gak cuma itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Seperti Komodo, kamu bisa melihat komodo yang hampir punah di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu-lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali, punya tari kecak. Papua punya rumah adat bernama Honai. Dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut betang. Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, yang sudah sampai diakui oleh UNESCO. Seperti angklung. Alat musik yang berasal dari Jawa Barat ini sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, namun bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan. Tapi, kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Kita tidak boleh membeda-bedakan walaupun sukunya berbeda, karena kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai supaya bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan ragam kebudayaan ini menjadi kekayaan bangsa Indonesia yang sudah sebaiknya kita jaga, agar bisa menjadi kebanggaan kita
sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau kamu berasal dari daerah mana nih? Dan apa yang paling terkenal di sana? Tulis di kolom komentar ya.的青少年朋友们将会为我们带来一段非常迷人、独具魅力的歌舞表演。 Ke Bandung Raka jam lebat tegar. Amin, Allah sembah amin. Hurau min Rahmat Allah, rahmat yang dinamo Aceh mahmud sejata. Amin, Allah sembah amin. Hurau min Rahmat dua putih mata combe di kamu saleh. Baiklah. Salah
awadi Akhirnya bunga macam tu Salah lalu kesan Kalau salahmu Nama awadi Kata dalam belakangmu Bila tak Allah Kalau awadi Akhirnya bunga macam tu Salah kesan Nama salahmu Awadi kata awadi. Wilayah Indonesia ini jadi rebutan negara lain. Hubungan Indonesia dan China kembali memanas terkait sengketa di perairan Kepulauan Natuna. Terbaru soal nekatnya kapal-kapal nelayan Cina yang masih beroperasi di Laut Natuna. Bahkan mereka dibela oleh pemerintahan Cina. Saling klaim batas wilayah bukan hanya terjadi antara Indonesia dengan Cina. Beberapa negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia kerap kali bersengketa batas wilayah. Berikut ini akan kita ulas yang diambil dari berbagai sumber. Nah, yang pertama, soal Pulau Sifadan dan Ligitan. Nah, sengketa Sifadan dan Ligitan adalah persengketaan Indonesia dan Malaysia atas pemilikannya terhadap kedua pulau yang berada di Selat Makassar, yaitu Pulau Sifadan. Lalu yang selanjutnya, persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia mencuat pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara. Masing-masing negara ternyata memasukkan Pulau Sifadan dan Pulau Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Kemudian, pada tahun 1998, masalah sengketa Sifadan dan Ligitan dibawa ke Mahkamah Internasional. Pada babak akhir, Mahkamah Internasional menilai argumentasi yang diajukan Indonesia mengenai kepemilikan Sifadan dan Ligitan yang terletak di sebelah timur Pulau Sebatik, Kalimantan Timur tidak relevan. Karena itu, secara de facto dan de jure, dua pulau yang luasnya masing-masing 10,4 hektar dan 7,4 hektar untuk Ligitan menjadi milik Malaysia. Delegasi Indonesia memang mengakui argumen Malaysia lebih kuat. Negeri jiran diuntungkan dengan alasan chain of title atau rantai kepemilikan dan argumen efektivitas yang menyatakan kedua pulau itu lebih banyak dikelola oleh Malaysia. Justru effective occupation juga secara tidak langsung menunjukkan kedua pulau itu secara teranulir, yaitu tanah tak bertuan. Mahkamah Internasional juga memandang situasi Pulau Sifadan Ligitan lebih stabil di bawah pengaturan pemerintahan Malaysia. Nah, yang selanjutnya adalah Blok Ambalat. Persekutuan yang terjadi di Ambalat antara Indonesia dan Malaysia terus terjadi. Rupanya sudah beberapa kali terjadi. Blok Ambalat terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah Malaysia dan Kalimantan Timur Indonesia. Sejak akhir tahun 1960, tepatnya saat Malaysia membuat pemetaan daerah yang baru di mana Pulau Sifadan dan Ligitan masuk dalam wilayah negeri jiran tersebut. Negara tersebut pun mulai menyebut bahwa Blok Ambalat termasuk dalam wilayahnya juga. Bahkan, pada tahun 2007 silam, sejumlah kapal perang dan pesawat Malaysia melanggar wilayah perairan dan udara Indonesia di Blok Ambalat. Seperti 24 Februari 2007, kapal perang Malaysia KD Budiman dengan kecepatan 10 knot memasuki wilayah Republik Indonesia sejauh 1 mil laut. Masih di tanggal yang sama, yaitu pada tanggal 24 Februari tahun 2007, pada sore harinya pukul 15.00 WITA.
kapal perang kadek Sri Verlis melintas dengan kecepatan 10 menit memasuki wilayah Republik Indonesia sejauh 2 mil laut yang setelah itu dibayang-bayangi KRI Welang. Kedua kapal berhasil diusir keluar wilayah Republik Indonesia. Konflik kepemilikan wilayah ini pun bergulir sehingga puluhan tahun diketahui Ambalat hingga saat ini masih berstatus milik Indonesia. Yang selanjutnya, perairan Natuna. Hubungan Indonesia dan Cina kembali memanas terkait sengketa di perairan Kepulauan Natuna. Ketegangan antara kedua negara itu terjadi dipicu aksi kawal kapal nelayan asal negeri tirai bambu dikawal kapal Coast Guard memiliki kawasan zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia di perairan Natuna. Adu klaim antara Indonesia dan Cina pun terjadi. Indonesia berpegang pada ZEE zona ekonomi eksklusif. Nah, sementara Cina menjadikan 9 garis putus-putus atau 9 dash line sebagai patokan menyatakan perairan Natuna masuk dalam wilayahnya. Dan melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan menolak klaim Cina terhadap wilayah Natuna. Hal ini disampaikan usai rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Polhukam. Indonesia tidak pernah akan mengakui 9 dash line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS tahun 1982, kata Menteri Retno di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Jumat. Dia menuturkan dalam rapat tersebut pemerintah memastikan bahwa kapal-kapal Cina telah melakukan pelanggaran-pelanggaran di wilayah ZEE zona ekonomi eksklusif Indonesia. Menurut Retno, ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui UNCLOS tahun 1982. Tiongkok merupakan salah satu bagian dari UNCLOS tahun 1982. Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari keputusan tersebut. Nah, sebuah wilayah negara atau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Oke, letak geografis Indonesia berada pada posisi antara dua benua dan dua samudra. Dua benua itu adalah benua Asia yang terletak di sebelah utara dan benua Australia berada di sebelah selatan. Sedangkan dua samudra yang dimaksud adalah Samudra Pasifik di sebelah timur dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Sekian untuk pembahasan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada video selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasal menyebut minimal 3 hingga 4 KRI dikerahkan berjaga juga dari berbagai unsur TNI dan unsur maritim lainnya. Kepala Staf Angkatan Laut menjelaskan kapal asing maksud saya diperbolehkan melintas di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Memang kehadiran kapal-kapal Coast Guard terutama ya, kapal-kapal Coast Guard Cina sebenarnya bukan hanya kapal Coast Guard Cina saja. Di sana ada kapal-kapal perikanannya Vietnam dan ada kapal-kapal Coast Guard-nya Vietnam juga. Untuk lalu lalang atau lalu lintas kapal yang berada di sana itu diperbolehkan berdasarkan hukum laut internasional. Unsur-unsur kita hanya sebagai preventif, ya, mempersiapkan, dan kita sekarang berkoordinasi dengan unsur-unsur maritim lainnya seperti Bakamla, kemudian KKP.
menyiapkan minimal ada 3 atau 4 KRI di Natuna. Kemudian ada 1 pesawat patroli maritim. Udah selesai ternyata. Nah, gimana nih buat materinya? Pasti paham dong, ya kan? Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.